Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sintianisi dengan NIM 213430111. Saya dari Prodi Informatika jurusan Elektronika. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canva. Apa itu bisnis model Canva dan mengapa wajib digunakan setiap pemilik bisnis? Di dalam sebuah bisnis, apapun bentuknya itu, pastinya ada beberapa orang yang mengoperasikan agar kegiatan usaha terus berjalan. Di dalam sebuah bisnis juga memerlukan strategi, manajemen, maupun sistem yang mempermudah orang-orang di dalamnya untuk bekerja secara efektif dan sesuai goals yang dimiliki perusahaan. Salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan adalah bisnis model Canvas. Apa sih bisnis model Canvas itu? Bisnis model Canvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model Canvas mengandalkan gambar-gambar, ide, sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Apa sih keuntungan buat perusahaan kalau menerapkan bisnis model Canvas? Paling bisnis model ini sama dengan yang lain. Tanggapan orang sih kebanyakan seperti itu. Tapi jika dilihat lebih teliti, bisnis model Canvas ini membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas. Hal ini memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek dan bisa diterapkan oleh perusahaan, baik skala besar maupun skala kecil. Lalu, bagaimana menerapkan bisnis model Canvas dalam perusahaan Anda? Di dalam bisnis model Canvas ini ada 9 elemen. Ada 9 elemen yang akan dibahas satu persatu. Dan 9 elemen ini panduannya penting untuk mengarahkan Anda dalam menentukan sistem kerja perusahaan, sekaligus memeriksa apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai sistem. Yang pertama, yaitu value proposition. Sederhananya, value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Sebelum menentukan hal yang lain, value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan dan memastikan apakah perusahaan Anda menjual solusi atas permasalahan mereka. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat membantu Anda dalam menyelesaikan value proposition. Apa penyebab masalah itu terjadi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengapa konsumen ingin masalah tersebut hilang? Yang pertanyaan terakhir, yang ketiga, apa manfaat bisnis saya untuk konsumen? Dan yang kedua itu consumer segments. Value proposition saling berkaitan erat dengan segmentasi konsumen Anda. Target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Contohnya, berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Lalu, bagaimana cara mengetahui secara spesifik target konsumen kita? Beberapa pertanyaan di bawah ini bisa digunakan untuk menentukan target konsumen Anda. Pertanyaan yang pertama, kepada siapa sih solusi Anda paling memberikan dampak positif? Pertanyaan kedua, apakah solusi Anda cocok untuk perorangan atau bisnis lain? Pertanyaan ketiga, bagaimana karakter perorangan atau bisnis tersebut? Pertanyaan keempat, solusi Anda cocok untuk laki-laki atau perempuan atau keduanya? Pertanyaan kelima, berapa umur mereka? Dan yang ketiga itu ada consumer relationship. Jadi, kita sudah menentukan value proposition dan segmentasi konsumen. Selanjutnya adalah memahami konsumen Anda dan mendekati mereka.
Cara mendekati konsumen ada banyak cara, baik secara personal, by phone, dan sebagainya. Di dalam customer relationship, Anda dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Misalnya, Anda memiliki bisnis online yang menjual produk aksesoris apapun, aksesoris rambut, dengan target usia 18-25 tahun. Tentunya, target konsumen Anda adalah perempuan yang suka berdandan atau berpenampilan rapi. Lalu, bagaimana membuat mereka mau untuk membeli produk aksesoris rambut Anda tersebut? Dengan memberikan informasi seputar perawatan rambut, tips mengikat rambut, dan sebagainya, itu cara termudah menjangkau konsumen milenial adalah dengan berinteraksi lewat channel yang sering didatangi oleh target konsumen Anda. Berkomunikasi sesuai dengan bahasa mereka atau ala-ala milenial misalnya, dan memberikan konten-konten yang relevan dengan interest mereka. Dan yang keempat, itu ada channels. Di bagian Customer Relationship, kita sudah membahas cara PDKT dengan konsumen. PDKT dengan konsumen Anda sesuai dengan bahasa dan interest mereka. Kini saatnya Anda benar-benar menemui dan berbicara dengan mereka. Bisa dikatakan, channel merupakan tempat pertemuan Anda dengan konsumen. Pertanyaan berikut dapat membantu Anda mengidentifikasi tempat mana yang ideal untuk bertemu dengan mereka. Contohnya, di mana konsumen Anda berada? Yang kedua, apakah mereka aktif menggunakan sosial media? Yang ketiga, apakah mereka suka mendengarkan radio atau aplikasi musik? Yang keempat, apakah mereka suka menghadiri event atau seminar? Yang kelima, apakah mereka menonton TV? Nah, hal ini dapat menentukan di mana Anda harus meletakkan advertisement, apakah di billboard, di Instagram, di koran, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, key activities. Key activities merupakan aktivitas Anda yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Beberapa panduan pertanyaan yang perlu Anda jawab. Yang pertama, aktivitas bisnis seperti apa yang dapat diterapkan di dalam perusahaan untuk membantu Anda agar konsumen puas? Dan yang kedua, bagaimana dengan distribusi produk atau jasa Anda? Yang ketiga, apakah Anda memiliki tenaga ahli untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari? Kunci yang keenam, elemen yang keenam adalah key resources. Agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang Anda geluti, Anda membutuhkan sumber daya yang tepat, karena ini adalah aset yang Anda miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Beberapa contoh sederhana key resources adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik, dan lain sebagainya. Elemen yang ketujuh, key partners. Di dalam sebuah bisnis membutuhkan partner kerja yang mendukung perusahaan Anda. Jika sampai saat ini Anda belum menemukan keunikan dari produk atau jasa Anda dikarenakan kurangnya networking, Anda membutuhkan partner kerja yang dapat membantu Anda mencapai value proposition. Jika Anda membuka sebuah bakery atau membutuhkan supplier bahan kue yang jaraknya dekat agar bahan yang dikirim selalu fresh, nah, supplier itulah yang menjadi key partner Anda dalam berbisnis. Agar Anda bisa selalu menjaga kualitas roti yang Anda jual, jika Anda menjalankan agensi manajemen media sosial, mungkin key partner Anda adalah sebuah agensi jasa desain grafis untuk memastikan kualitas desain feed media sosial yang baik untuk diberikan kepada para klien. Elemen yang ke-8 adalah cost structures. Cost structure merupakan segmen finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya?
berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai, berapa harga pemasaran produknya. Dan elemen yang terakhir, jelas yang kesembilan, adalah revenue streams. Setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Bisnis model canvas merupakan teknik yang efektif untuk diterapkan di dalam perusahaan karena dapat membantu memetakan bisnis Anda secara terstruktur. Anda dapat menggunakan bisnis model ini untuk mewujudkan ide-ide Anda menjadi hal yang konkret. Sekian, itulah penjelasan mengenai bisnis model Canva. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.